Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ujungnya nanti ada pertanyaan, yauma yakunun nasu kal farasil. Gunung aja kayak kapas, apalagi awak iko. Siapa yang dapat syafaat itu besok dari baginda Rasul? Orang yang bersolawat kepada, makanya nikmat dari Allah Ta'ala syafaat dari baginda Rasul. Dari hari ini mulai kumpulkan solawat. Kalau orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan agama, maka orang itu makin tenang, makin aman, makin damai. Tapi bila agak jauh kita dari ulama, jauh kita dari agama, fitnah mulai datang, cobaan silih berganti. Dikala Rasulullah itu aman, Islam aman, tidak ada banyak debat-debat. Sami'na wa ata'na. Zaman Abu Bakar juga begitu, karena belum banyak koresan masih ngikut sami'na wa ata'na. Zamannya Abu Bakar, Umar mulai sedikit. Zaman Utsman, di sini sudah gersang Islam. Kenapa? Karena di zaman Utsman bin Affan itu sudah jauh dari Rasulullah, mulailah pertengkaran datang, perselisihan mulai mengunjuk rasa. Muawiyah ingin menjadi khalifah, sementara masyarakat menunjuk Utsman bin Affan jadi khalifah. Terjadilah peperangan. Jauh pusaranya, di mana pusaranya? Baki. Dulu Utsman itu pusaranya radhiyallahu an itu bukan di Baki, di luar Baki, Pak. Itu karena perluasan itu. Karena perluasan. Nah, terjadilah pertengkaran, perselisihan, dan jadilah pembunuhan di zaman Utsman bin Affan. Habis terbunuhnya Utsman bin Affan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Makin jauh dari Rasulullah, makin banyaklah pertempuran, perselisihan, dan ingin menguasai. Maka terjadilah ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Syiah, macam-macam tumbuh. Maka Ali jauh pusaranya dari Rasulullah. Ada yang mengatakan di Iran, fi Allahu a'lam, karena Ali pusaranya tidak ada. Rahasia. Kenapa? Ada dua. Ali satu radhiyallahu an, yang kedua karramallahu wajhah. Ali lah yang dapat kemuliaan gelar karramallahu wajhah di antara sahabat Nabi. Kenapa? Karena beliau adalah gudangnya ilmu. Nah, kita bawa kepada kita, apa artinya Pak Ustadz? Kalau jauh kita dari agama, itu siling sengketa banyak datang. Kalau jauh kita dari ustadz, dari guru-guru, tempat bertanya, tempat berberita, tempat penyedam kepanasan dalam hidup, itu makin banyak fitnah. Dulu mak-mak ayah kita aman hidupnya karena dekat dengan guru, dekat dengan guru. Cobalah makin jauh kita dari agama, makin jauh kita dari ulama, makin jauh dari kita guru-guru, itu makin gersang hidup. Gaya memang gaya, memang gaya. Cobalah tengok di mall itu berapa banyak orang gaya itu. Tapi ketika orang datang jadwal sholat, coba datanglah ke tempat jadwal sholat, tempat sholat itu, berapa orang cuma yang sholat? Bentuknya gagah, bentuknya cantik, bentuknya bagus, tapi di sininya gersang, tidak tenang. Makanya kalau ingin tenang, bapak dan ibu yang terhormat, dekat dengan agama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Coba sholat kita dengan ikhlas, berangkat kita jemaah dengan ikhlas, sholat tahajud kita dengan ikhlas, duha kita dengan ikhlas, puasa sunat kita dengan ikhlas. Bukan karena segan dengan atasan, malu dengan mintu. Kan ada kadang-kadang mintu, ada mintu di rumah kok bajaharkan semayang dek laki-laki, Allahu Akbar, supaya tadonga dek mintu elok minantu ambo marajin semayang. Nak do mintu di rumah enggak semayang. Yang iya jadi yang indah
Siku ada macam itu enggak. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Makanya kalau kita menuntut ilmu, ikhlas supaya barokah. Beribadat kepada Allah ikhlas supaya dapat nikmat. Makanya ada tiga, ada nikmat, ada syafaat, ada berkat. Kalau nikmat tu dari Allah, terasa enak, terasa senang, itu nikmat. Saya tanyalah sama kita bersama jemaah, kalau kita dapat rezeki, dapat terima gaji, ini gaji dah terima belum? Belum lagi Pak. Udah. Saya tengok wajahnya sebagian ada wajah-wajah berhutang aja. Itulah kadang-kadang sudah kita nih susahnya, Masya Allah. Terima gaji, bayar ini, baru 5 hari kosong dompet, bayar hutang. Tapi ada sebagian tak ada rusak, begitu terima bulat sampai pulang. Bulat. Senang kita terima gaji, iya, itu nikmat. Senang itulah yang nikmat. Makan enak, iya, terasa nikmat. Bersedekah kita terasa senang, iya, itu nikmat. Nikmat. Kalau terasa bapak ibu enaknya punya gigi nih ya, kalau gigi dah sakit, cobalah. Dah sakit gigi nih, baru terasa enaknya punya gigi. Tapi kalau belum sakit tidak terasa enaknya. Enaknya badan bila badannya sakit. Kalau waktu sehat tidak terasa nikmatnya. Begitulah wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita hitung nikmat Allah Taala sungguh banyak tidak terhitung, la tusuha. Napas ini udara yang kita hirup ini tidak ada bayar. Cobalah bapak ibu nanti rumah sakit sesak napas, berbunyi atau berbunyi atau berbunyi tak tahu. Tu ada tabung sekadang anak ketek tu di belakang tu namanya tabung oksigen. Kalau bahasa orang kampung kami tabung ngongok namanya. Iya, cobalah dibuat sini, ayah kita dibuat di sini, pakai selang segala macam. 2 hari, 3 hari sembuh. Besok mau pulang, berapa bayarnya? 1 hari tu bayarnya 1.500.000 itu tabung ngongok itu nama bunyi itu. Pandai apa buat macam itu? Enggak, coba buat. Ibu-ibu ada yang pandai, coba bu. Tahu salah nanti nak pula berhenti nanti, lari kan pula rumah sakit nanti. Corona tu dah mempanas, influenza sejak dulu lah, pada mempanas tu 84, 48, 49, ada 50 panas orang kampung, tak ada corona. Yang sakit tu nak akan pernah hilang. Setinggi apapun ilmu kedokteran belum segini di sisi Allah Ta'ala. Itu kan ilmu itu semuanya itu. Ada sebagian kita sombong dengan ilmu, belum seberapa dengan ilmu Allah, belum seberapa. Oh pintar kita belum, oh dokter kita seorang ahli segala macam belum seberapa. Allah hanya menunjukkan tak sanggup nak kalian berilmu itu mengobati orang sakit kayak begini, dinamakanlah corona. Besok tak apa lah namanya leh. Bila nak corona kan merek motor dong ada corona ada pak, ada ya. Buatlah mereknya banyak laku. Jadi nikmat hidup itu dari Allah, terasa nikmat itu dari Allah. Makanya kalau merasa nikmat dari Allah, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah. Cobalah sujud kepada Allah, tenang pikiran. Makanya kalau sujud, kalau Ta'ala hilang kesombongan awak pak. Cobalah dijewel di orang kapal awak, bongi awak. Hanya kakak kepala lampiang, macam-macam lah keluar cakap. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, kepala yang terhormat ini sujud di hadapan Allah, samud tingginya jauh-jauh kaki, iya atau tak? Ikut awak seketik sombong, seketik sombong, baru jadi RT sombong, baru jadi RW sombong. Kadang jadi satpam yang sombong lah. Nah, yang disombongkan apa? Yang disombongkan apa? Coba. Oh, kita laki-laki ni gagah. Sampai kapan kita laki-laki ni gagah? Cobalah. Awak laki-laki ku gagah, ganteng, awak rancak bentuknya. Selagi badan sehat. Cobalah lah tua besok tinggal gigi 2. Disikocek. Main sama cucu. Ketawa kata cucu, mak ngiri kan kakek ni. Cucu je ngejek, boleh orang lain. Oh, ibu-ibu cantik, boleh lah.
beautiful, benar. Itu perempuan kok cantiknya waktu pinggulnya masih nomor 20 ampe bang. Tapi kalau beranak hanya batukal nomor ampe 10 kok bang. Jangan cuma tak boleh aja lah. Anak kan disombongkan. Nah, ada yang disombongkan. Oh, jadi pimpinan ada batasnya. Berakhir ada batasnya. Jadi karyawan ada batasnya. Jadi karyawati ada batasnya. Nah, ada yang disombongkan. Maka sombong bukan pakaian insani, tapi pakaian syaitonia. Nah, ada yang disombong-sombongkan. Makanya kalau sombong, tidak nikmat ibadat itu. Aba wastakbara, sombong itu pakaian iblis. Sombong, takabur. Terasolah nikmat ibadah. Sujud di hadapan Allah, tak ada nilai kepala itu, tak ada nilai Allah, sama dengan ujung kaki. Malah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, tak ada lagi. Nah, itu nikmat terasa beribadah, sujud di hadapan Allah. Makanya Rasulullah sudah ada jaminan masuk surga. Beliau makin banyak beribadat kepada Allah. Kenapa? Karena merasa nikmat yang diterima itu tidak setimpal dengan ibadat. Awak kadang-kadang itulah karci sarugo tidak ada, karci duduk di pintu sarugo tidak ada, duduk di pintunya jadilah tidak ada. Awak sombong lah dong. Semayang tidak mau, musajid tidak mau, mati dah masuk sarugo lah dong. Nah, itu satu nikmat. Kalau namanya syafaat dari baginda Rasul, makanya diajarkan kita oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau ingin dapat syafaat dari baginda Rasul, banyak selawat buat baginda Rasul. Banyak selawat. Al-Quran kan diajar kalau Allah itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala bersolawat, malaikat pun bersolawat. Maka ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, bersolawatlah kamu atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam keselamatan. Ingin dapat syafaat nanti baginda Rasul, banyak solawat. Apalagi dari Jumat. Siapa yang berselawat 1 kali, Allah Ta'ala ampunkan dosanya 10, dan Allah tinggikan derajatnya 10. Coba, itu rahasia. Pahalanya kayak apa Ustaz? Pahala tidak nampak. Kalau nampak lah pahala itu dikejar orang Pak. Cantik kah dia, harum kah dia, gagah kah dia, atau bagaimana? Tidak nampak, pahala tidak nampak. Dosa juga tidak nampak. Kalau nampaklah dosa itu jelek, bau, busuk, atau bentuknya ngiri, tidak ada orang mau bikin dosa, tapi tidak nampak. Maka pahala itu rahasia, nikmat itu juga rahasia, tapi terasa. Syafaat juga begitu dari baginda Rasul, ada waktunya. Makanya sekarang orang yang berselawat 1 kali diampuni dosanya 10 kejahatan, dan kemudian Allah Ta'ala tinggikan derajatnya 10 kebaikan. Itu selawat. Al-Quran yang menyampaikan, Allah Ta'ala nyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi bagaimana kita? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu alaihi, atasnya Nabi, wasallimu taslima. Kalau saya mohon maaf, kalau boleh, kalau hari Jumat itu separuh waktu dijadikan untuk istighfar, separuh waktu dijadikan untuk selawat. Umpama waktu nanti masuk jam 12.30, masuk ke dalam masjid jam 12, 15 menit untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ingin tak panjang? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca supaya diampuni dosa kita. Nah, separuh waktu ini selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, supaya besok dapat syafaat. Oh, kalau beramai-ramai boleh, nak selawat badar boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah
Saudara mau irama apa terserah. Terasalah di sana kita tidak ada apa-apanya nanti di sisi Allah. Besok irkab ma'ana, kata Allah Ta'ala, kata Rasul, besok yuk naik bersama kami, kendaraannya sudah disediakan di padang mahsyar. Kalau ayat dibacakan oleh Ustaz tadi, al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, Masya Allah, itu huru hara kiamat itu, tidak ada bantuan. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, ujungnya nanti ada bertanya, yauma yakunun nasu kal farasil. Gunung aja kayak kapas, apalagi awak kau. Siapa yang dapat syafaat itu besok dari baginda Rasul? Orang yang bersolawat kepada, makanya nikmat dari Allah Ta'ala, syafaat dari baginda Rasul. Dari hari ini mulai kumpulkan solawat. Cukup dengan itu? Tidak, tapi salah satu bersolawat kepada Nabi, tanda bukti kita cinta kepada Rasul, bukti kita cinta mengamalkan ajaran Rasul. Yang kedua tentu menjalankan syariat baginda Rasul, dapat syafaat. Syafaat itu bersawat bantuan. Cobalah Bapak Ibu datang banjir dapat bantuan, sana ngati pun tak. Dulu orang dapat bantuan tu seketiknya sana ngati sama ayah awak dulu. Dulu di kampung kami itu banjir pak 1,5 meter dalam rumah itu. Banjir dulu dengan kini tidak sama dong. Kalau banjir dulu sampai hari 5 hari dalam rumah 1,5 meter macam itu ya, jalan dalam rumah tu leh. Iya sampai siko. 4 hari banjir dah dapat bantuan. 5 hari baru lewat sampan kepala desa bawa bantuan. Dapatlah cik rumah cik supermi. Nah lo cik surang dapat berada rumah tu anak awak beradik kakak berlima, ada ber-7, kadang ada 9, sama ayah awak ber-2. Cik dapat supermi nya. Ya mak dulu kan banyak anaknya rajin beranak awak. Kalau ibu kini nak berdua anak cukup, ini nak menggadi lagi ya. Oh kecil nak gadi dari belakang ancak nampaknya kan. Tengok aku mukun deh. Madak je nak tambahnya. Kalau kiki katanya entahlah, ditimbang mungkin ada 3 on mungkin. Coba dak kini beda dengan dulu bang. Kalau ada mama dulu je kini beda. Kalau makin kalau wiko apa-apa membawa bini pergi kondangan, bisu umpamanya kondangan, hari ko khutbah lah Pak. Bu awak besok poi, awak jam itu poi ya. Kalau ndak ada jadi baca lah Pak, talambe. Mandi 15 menit, babadak 1/2 jam. Kadang mau 1 jam, badaknya dah cik dah. 3 paling kurang, saya ayu apa. Lalu ibu badak dia tu, ada apa lah balik tak? Ulang lah balik. Makanya piti awak ambil bodak aja mak. Awak sama-sama tengok ikan asin, ikan teri. Entahlah. Engkau dapat bini macam tu dan tinggal. Okay. Nah, cubalah mak dulu bawa bodak cik je. Bodak ni nak 3, bodak pipan merompek lah. Maksudnya mak dulu ligat. Nah, coba supermi cuma 1 dapat aman tak ada hebohnya Pak. Dimasak juga supermi itu. Awak balik mau pada kakak ada ber-7 dimasak supermi itu, dan congok dapat 3 sendok, tidak congok tinggal iya nyonya. Aman. Iko kadang-kadang itulah ada banjir tu umpamanya. Itu pun banjirnya tidak pula sampai ke sini. 1 meter kadang-kadang cuma lebih kurang. Dapat bantuan supermi 1 kardus, dapat lo topung, dapat lo gulo, dapat lo minyak, dapat lo telur ayam sapapan. Apa cokak aja lah Pak. Orang merasa nikmat dari Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Sedikit menjadi nikmat, banyak menjadi berkat. Nah, yang kedua syafaat dari baginda Rasul itu jangan hilang. Tidak ada yang kami salah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa minta tolong kepada siapapun besok di padang mahsyar. Oh abang tolong amu bang, akang tolong nduk rakang. Ada orang Jawa kini banyak Jawa. Ada orang Jawa apa enggak? Jawa Pak. Oke, rapopo. Nah, anda bisa nolong udah, tolong ambo udah, nggak bisa. Yang nolong besok itu siapa? Rasul. Itu pun dengan izin Allah. Jadi besok tidak perlu ngaku-ngaku, Muhammad, saya umat engkau. Muhammad, saya umat engkau. Tidak perlu ngaku-ngaku unjuk rasa di padang mahsyar itu.
Nya salah satu nanti umat Nabi Muhammad daripada masyarakat itu ghurram muhajjalin min asaril wudu, mukanya bercahaya sebab bekas wudu. Tu ya. Tu siko bobo sini bo bang sini udah siko. Tu dia suka pajar tu rajin sembahyang tu wiridnya siko. Kena panggil aja lah, tak parah luak mengaku-ngaku no. Kan nampaknya muka-muka orang suka pajar kau, insyaAllah dipanggil pada masyarakat Rasulullah. Itu mana ada karyawan-karyawati mengonggok ngawiri kayak begini susah. Ini enggak, alhamdulillah rajin bukan main. Jam 8 mulai, jam 8 telat baru datang. Saya ini kan dia suka pajarnya bukan sekarang aja, udah bertahun-tahun. Saya tengok nih karyawannya sudah silih berganti. Ada yang wajah lama sedikit, tapi ada stok baru datang. Makanya wajarlah. Yang ketiga, ada namanya sebut dengan berkat. Jadi berkat ilmu yang dituntut itu berkah, baru dapat berkah kalau kita patuh dan taat kepada guru. Jadi ada nikmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan berkat dari guru. Ini abang saya pandai sholat, bapak saya pandai azan, pandai baca doa, kakak saya baca yasinan. Bisa. Kenapa? Karena dulu kita menuntut ilmu patuh sama guru. Makanya sampai hari ingat juga guru tuh, wajahnya kita masih terbayang, bentuknya masih terbayang walaupun mereka sudah meninggal. Dipaciknya lagi, wak nunduk. Kalau ingin awak menengok guru tuh indah ikon bangkit katero sudut mata aja. Iya atau enggak? Makanya berkah ilmunya sampai hari ini wak patuh. Gotong royong kau di rumahnya menyabik padinya kau mantan kerambi kau selalu macam jemuran padinya, manggil yang padinya selalu macam wak anta wak bueh. Maka berkah ilmu tu nyawa patuh ke guru. Anak sekarang pintar, anak sekarang tu cerdas, tapi ilmunya tak berkah. Kenapa? Pahlawan. Kau adalah guru-guru kini bawa sepeda macam apa wak dulu, macam guru-guru wak dulu pakai sepeda, tak motor, no sepeda. Lihat tahu sepeda nak? Beda sepeda je motor. Atau kalau sepeda kayu ya, kayu. Kalau motor pakai mesin. Tinggal terserah gigi 1, gigi 2 dulu nak dorong giginya rantai punya geram. Kalau sempatlah guru-guru kini pakai sepeda macam itu, ambo yakin Pak tiap hari digantung dengan anak-anak sekolah. Kok guruku kurang ajar digantungnya sepedanya, ndak di muka di belakang WC. Dulu ndak nampak wak guru tu tak putui rantainya, tak apa seolah macam tak anginnya kempis wak bantu sampai selesai. Kalau buat anak-anak kini sebahagian ada, tapi sebagian banyak yang tidak. Kenapa? Nak berkah ilmu, cerdas anak-anak sekarang cerdas. Malah kadang-kadang awak makai iko, awak nak pandai mana makai iko lebih cucu awak pandai lo dari awak le. Tanu cerdasnya anak kini dari awak, tapi nak berkat karena punya pahlawan. Ke ayah pahlawan, ke amak pahlawan, ke guru pahlawan. Ambo kadang-kadang menengok kakak-kakak ambo yang lelaki dan beranak, ibu macam lewat. Coba tengok, masya Allah. Wajah-wajah ibu hati di anak aja nampak. Apa yang kita cari ini? Ingin kita tenang, jangan terjadi pertengkaran. Zaman Rasulullah aman, Abu Bakar aman, Umar aman, tapi zaman Utsman mulai bertengkar. Ali bin Abi Thalib tambah bertengkar, sampai hari ini bertengkar. Yang bertengkar itu orang-orang codi aja. Iya atau enggak? Coba tengok. Kamu saji, nak mau semayang, nak mau berjamaah, nak mau berwirid, nak doa, tapi nak mau berwirid, nak semayang aman, Pak. Coba tengok bupati kok, gubernur kok, menteri kok, yang ada wiridnya, yang ada berkumpul macam itu, aman nak? Tengok-tengok ini nama tengok-tengok ini nak amu tu. Coba tengok. Tengok. Ada ni patongkan. Apa yang dicari dalam hidup kok? Apa guna awak kayu tapi tidak tenang? Apa guna awak berpangkat tapi tidak tenang? Apa guna awak jadi pimpinan tidak tenang? Apa guna awak bawahan tapi tidak tenang? Tidak ada yang dicari. Ketenangan dan kelapangan hidup itu yang kita cari. Siapa mereka itu? Orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan guru. Itulah orang dapat ketenangan.
Tapi kalau jauh dari ulama, apalagi jauh dari Allah Ta'ala, itu datang iblis, datang syaitan, datang manusia yang bertubuh manusia, tapi bingkainya bukan, isinya bukan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Amu yang macam itu dah, amu ya kak macam itu dah, amu ya aku macam itu dah. Itu ndak orang tu dah tu macam itu. Ikut tubuhnya manusia, bingkainya manusia, isi. Tuhan. Tu makanya kadang-kadang jangan kecil awak lawannya sado jonda, jangan kecil lawan kawannya sado indah. Walau kalau mereka moka, awak mohon maaf bapak dan ibu, itu sampai di padang Arafah manusia semuanya itu menangis, Allah nangis. Mulailah beranjak ke Musdalifah malam itu. Mulai agak bertengkar sampai di Mina. Bertengkar. Kenapa? Di Mina itulah dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melempar iblis. Maka di Mina itu laki kadang jadi iblis, bini kadang iblis, kadang mintungu, kadang minantu, nak kawan, nak ketua. Tubuhnya manusia, tapi isinya tidak. Disitulah kesadaran awak. Siapa awak itu? Allah ta'an awak alun, la patu ka guru atau indah, Allah menjalankan syariat Nabi Muhammad wa ta'alun, amarasu Allah tapi baru sebahagian kecil. Untuk itu bapak dan ibu yang terhormat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwa samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kita sadar, insaf, taubat kepada Allah Ta'ala. Selama ini kita ada agak menjauh, mari hari ini kita mendekat, taubat di hadapan Allah. Tidak ada satupun kita yang tidak berdosa, termasuk saya banyak dosa. Saya dulu pernah saya maling maling limau amak-amak yang di ladang tu. Dulu ambo kan memancing kerajaan ambo, jadi lalu di ladang amak tu dan ambil limau tu ambo dulu. Ambo rasa apa lebih parah dari ambo. Ambo limau yang mau ambilnya kelekon entah bawi oto ya enggak, entahlah rasailah. Artinya mak dan bapak ibu jemaah yang terhormat, tidak ada kita yang tidak berdosa. Itu saya waktu kecil-kecil dulu, itu masuk di SD itulah. Kadang-kadang tabu mak tu dibacui kayak segala macam, diambil putui. Ya itulah kan dosa itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Tak ada yang tidak berdosa. Ibu kan ada yang tidak berdosa, Bu. Coba angkat tangan nama Rasul yang tak berdosa. Coba angkat, siapa nak? Tidak, kamu ingin menengok wajah orang tak berdosa itu macam apa gitu. Ini adalah kadang-kadang orang-orang awak kok sok-sok berasianya, sok-sok suci. Tidak, makanya saro yasiru siroan, sadarlah awak, insaflah, taubatlah. Kalau taubat itu gimana Ustaz? Panjang lagi ceritanya. Man taba, siapa yang mengaku dirinya taubat, lam yazdad fil ibadah, ibadahnya tak bertambah, ibadah tak berubah, falaisa bitaibin, belum dinamakan orang bertaubat. Jadi gimana kalau bertaubat itu Ustaz? Apa ciri khasnya Ustaz? Gimana caranya Ustaz? Apa tandanya Ustaz? Insyaallah pada waktu yang lain kita sambung.